Manajemen agen. Di dalamnya terdapat rekrutasi agen, inisiasi operasi, komisi agen, manajemen likuiditas, monitoring dan manajemen berkelanjutan, dan reduksi dampak fraud, pencurian, dan penyalahgunaan. Berikut ini adalah contoh SOP yang diperlukan. Untuk rekrutasi agen, diperlukan prosedur persyaratan agen, prosedur anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, prosedur know your customer, dan prosedur due diligence. Untuk inisiasi operasi agen, diperlukan prosedur pelatihan agen untuk memastikan kapabilitas agen. Untuk komisi agen, diperlukan prosedur layanan yang dilakukan dan prosedur pembayaran komisi agen. Untuk manajemen likuiditas, diperlukan prosedur batas kas yang dimiliki dan prosedur keseimbangan tunai dan e-float. Untuk monitoring dan manajemen berkelanjutan, diperlukan prosedur dokumentasi dan prosedur supervisi agen. Untuk reduksi dampak fraud, pencurian, dan penyalahgunaan, diperlukan prosedur monitoring transaksi, prosedur pelatihan agen, prosedur supervisi agen, dan prosedur penanganan keluhan. Kualitas agen yang prospektif. Agen yang dipilih haruslah memiliki kemampuan untuk mengelola keseimbangan kas dan e-float. Calon agen tidak buta huruf, lokasi yang strategis, usia, pendidikan, dan pengalaman, kepercayaan komunitas kepada calon agen, jarak dengan bank atau ATM, memiliki profil calon user yang sesuai dengan target layanan dari provider, dan aktivitas bisnis dapat diparalel dengan layanan branches banking. Contoh persyaratan calon agen M-Pesa. Untuk requirement standarnya terdapat minimum jumlah outlet agen, minimum investasi tunai, staff, requirement teknis, lokasi dan pemeliharaan. Untuk requirement eksepsi, terdiri dari stand-alone agent dan kategori khusus. Sedangkan untuk dokumen mandatori, terdiri dari dealer Safaricom, dealer non-Safaricom, stand-alone agent, kategori khusus, dan SACO, yaitu Saving and Credit Cooperative, dan requirement lainnya. M-Pesa juga menyiapkan beberapa form yang dapat di-download dari website Safaricom, yaitu berupa M-Pesa Agent Requirements, Extra Till Application Form, Agent Store Application Form, Agent Additional Store Application Form, Management Till Application Form, Agent or Head Office Application Form, di Kenya Police Certificate of Good Conduct Application, dan yang terakhir adalah Personal Declaration Form. Berikut ini adalah contoh kelengkapan dokumen persyaratan agen. Di Eko India, yang pertama adalah formulir aplikasi pendaftaran Eko Agent, bukti alamat, bukti identitas, bukti kartu permanen account number yang digunakan untuk keperluan pembayaran pajak, rekening koran selama 6 bulan, 3 buah pas foto ukuran paspor, dan bukti rekening bank. Sedangkan di M-Pesa Kenya, kelengkapannya yaitu salinan Memorandum and Articles of Association, salinan bukti pembayaran pajak jika ada, profil perusahaan dan rencana bisnis, daftar outlet, sertifikat perusahaan, pernyataan kepemilikan saham, salinan kartu identitas dan paspor direktur perusahaan, salinan identitas staf utama, formulir aplikasi agen M-Pesa, izin usaha untuk setiap outlet, dan bukti transaksi bisnis selama 6 bulan dalam bentuk laporan ke bank. Berikut ini adalah contoh formulir aplikasi agen M-Pesa. Di dalamnya terdapat nama toko, detail informasi toko, dan bagian untuk administrasi Safaricom. Penilaiannya pun menggunakan agent scoring. Seperti yang terjadi di Eko di India, membuat sistem penilaian untuk mempermudah menilai agen dan mengkategorikan agen yang potensial. Eko menggunakan 13 kriteria penilaian. Terdiri dari usia, klasifikasi pendidikan, pengalaman, luas area atau lokasi penjualan, tahun bekerja atau berjualan di area itu, uang tunai minimum yang dikelola, produk yang dijual,
penjualan harian, jumlah orang yang berkunjung ke merchant, jam buka, waktu rata-rata pengunjung datang, jumlah pegawai, dan jumlah bank yang ada di area penjualan. Contoh prosedur AML atau CFT, yaitu Anti-Money Laundering dan Combating Financing for Terrorism. Terdiri dari latar belakang, definisi, akronim dan singkatan, tujuan, penggunaan, peran dan tanggung jawab, due diligence pelanggan, rekrutasi agen dan proses due diligence, pencatatan, manajemen dokumen, mengenali dan melaporkan transaksi mencurigakan, dan pelatihan dan awareness AML untuk staff. Berikut ini adalah contoh prosedur Know Your Customer. Prosedur KYC di samping ditujukan kepada staf Vodacom. VTL merupakan Vodacom Tanzania Limited. Inisiasi operasi agen. Yang pertama yaitu kontrak, menyepakati peran dan tanggung jawab. Setelah sebuah merchant dipilih menjadi agen, maka dilakukan penandatanganan kontrak. Lalu menginstal peralatan. Instalasi peralatan yang dibutuhkan agen, yaitu EDC atau mobile phone dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pelatihan. Pelatihan untuk peran dan tanggung jawab agen. Melatih agen agar memiliki keahlian setara keahlian yang dimiliki oleh seorang teller bank. Berikut ini adalah contoh komponen kontrak dengan agen. Yang pertama adalah account balance dan float. Merupakan minimum jumlah uang tunai dan uang dalam rekening yang dimiliki oleh agen, serta menetapkan siapa yang harus rebalancing cash. Lalu ada customer care. Beberapa kontrak menetapkan bahwa agen tidak boleh menolak permintaan pelanggan. Bahkan ketika produk tidak tersedia, agen harus memberitahu pelanggan lokasi agen terdekat. Kemudian ada branding and merchandising. Apa yang harus ditampilkan oleh agen di toko atau lokasi bisnis, seperti daftar harga, serta logo atau merek provider. Lalu identifikasi pelanggan. Dalam agen disebutkan peraturan KYC yang berlaku dan agen bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi calon pelanggan. Kemudian keeksklusifan. Sebagian besar layanan mengharuskan agen bersifat eksklusif dan tidak mewakili provider lainnya atau agen ganda. Dan lainnya yang merupakan persyaratan lain seperti jam kerja, kerahasiaan pelanggan, dan pembayaran asuransi per bulan. Prosedur pelatihan agen. Prosedur pelatihan membahas mengenai frekuensi pelatihan, konten atau materi pelatihan, waktu pelatihan agen, dan kualitas instruktur. Sedangkan untuk konten atau materi pelatihan yang dimasukkan dalam kurikulum adalah tanggung jawab agen dan kewajiban kontraktual agen. Regulasi KYC dan persyaratan registrasi pelanggan, informasi mengenai bagaimana melakukan transaksi, troubleshooting dan peralatan teknologi, customer relationship management, identifikasi dan manajemen fraud, pembukuan dan pengelolaan catatan, manajemen uang tunai dan e-float, serta hukum perlindungan konsumen. Komisi agen. Hal penting dalam mengelola komisi agen adalah besar komisi agen, jenis transaksi yang mendatangkan komisi agen, perhitungan komisi agen, frekuensi pembayaran komisi agen, dan kebijakan apakah membolehkan agen menentukan biaya per transaksi sendiri. Lalu mengelola likuiditas, yaitu menjamin ketersediaan uang tunai di saat pelanggan menginginkan transaksi kapan saja. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan modal awal. Modal sendiri milik agen, seperti agen M-Pesa disyaratkan untuk menyimpan deposit sebanyak $1.250 dalam bentuk cash dan e-float. Modal awal dari pinjaman agent network management, atau modal awal berupa pinjaman dari provider seperti di AV Villa Colombia yang memberikan kredit yang bebas bunga untuk modal awal agen. Lalu ada pula modal awal milik provider, seperti yang terjadi di seluruh agen di Brazil dan agen Vino. Hal yang kedua harus diperhatikan adalah rebalancing secara konstan. Yang pertama adalah tanggung jawab agen. Di Brazil, agen pergi ke bank setidaknya sekali sehari dengan kerugian biaya, waktu, dan keamanan personal. Kemudian ada tanggung jawab agen dengan dukungan super agent dan agent network management,
seperti yang terjadi dengan kasus M-Pesa. Lalu ada pula tanggung jawab agent network manager. Seperti kasus Vino, terdapat staf khusus untuk mengunjungi agen kapan saja agen membutuhkan rebalancing. Dan kemudian ada tanggung jawab provider, seperti Bank Avivilla Colombia yang mengakses fungsi rebalancing kepada perusahaan security. Ada pula monitoring terus-menerus, seperti kunjungan ke lokasi agen. Salah satu contohnya adalah contoh kunjungan ke agen M-Pesa. M-Pesa menggunakan pihak ketiga, yaitu Top Image, untuk melakukan kunjungan site. Kunjungan ke site dilakukan 2 minggu sekali. Top Image menggunakan checklist assessment agent dengan penilaian 1 dan 0. Jika skor total di bawah 7, maka agen akan diberi bendera merah dan komentar. Berikut ini adalah checklist monitoring agen M-Pesa. Dari availability-nya dinilai dari float, tunai, CMAX, dan logbook. Untuk standar, yaitu know your customer, asistensi ke pelanggan, dan recording. Untuk visibility, yaitu iklan tematik, daftar harga, dan nomor agen. Mengelola dampak fraud, pencurian, dan penyalahgunaan. Untuk resiko agen melakukan fraud kepada pelanggan seperti akses ilegal ke PIN, penggunaan kode transaksi secara tidak sah, pengenaan biaya tidak sah, dan membagi tarik tunai menjadi beberapa kali, dapat diatasi dengan prosedur due diligence yang komprehensif, edukasi nasabah mengenai informasi penting dan rahasia, monitoring agen dan audit berkala, dan memasukkan unsur hukum perlindungan nasabah pada kontrak. Lalu untuk mencegah risiko agen melakukan fraud kepada provider seperti pembujukan pelanggan untuk membagi cash in, membypass biaya transfer, memfasilitasi pelanggan untuk transfer melalui transaksi dengan transfer agent to agent, melakukan registrasi pelanggan dengan identitas palsu, dan money laundering. Hal ini dapat dicegah dengan provider membangun manajemen information system yang lengkap. Provider harus selalu mengevaluasi kebijakan model komisi agen. Mystery shopping, pemisahan komisi untuk registrasi dan transaksi, dan pelaporan secara berkala sesuai compliance. Untuk menghindari risiko karyawan agen melakukan fraud kepada agen seperti pencurian uang, tidak melaporkan saldo di bawah standar, dan copycat fraud. Hal ini dapat dicegah dengan provider melakukan prosedur anti-money laundry, membuat 2 lapis verifikasi untuk proses transaksi, melakukan audit, membuat aturan mengenai rebalancing, membuat daftar blacklist agen, dan memasukkan unsur hukum pidana pada kontrak agen. Untuk resiko fraud oleh master agent seperti tarik tunai tidak sah, pengurangan komisi agen secara tidak sah, dan penjualan tool kepada agen, di mana master agen dialokasikan tool untuk diaktifasikan di outlet secara gratis. Hal ini dapat diatasi dengan membuat sistem rekrutasi yang jelas dan lengkap, membuat kontrak yang jelas dan lengkap, melakukan monitoring dan audit secara berkala, serta menyediakan feedback untuk subagen. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, kunci keberhasilan dalam implementasi branchless banking yaitu terdiri dari risk management, attractive business model, agent management, dan agent network structure.